Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jilan Faisal dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya dari SI 2021A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah internet. Sejarah internet dimulai dari tahun 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika, US, DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang lainnya keberhasilan menyambung antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awalnya, ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awalnya, ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer sehingga seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurangi keperluan militer dan keduanya. Bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan DARPA, Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Secara berikut adalah untuk runtutan sejarah Internet. Secara urut sejarah Internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network atau NSVNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET dengan jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan di NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yaitu WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain.
Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di berbagai aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta Suryono, Muhammad Ihsan Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Irianto, dan Ono Purbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah berkontribusi dengan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club, yaitu IRC, ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HFSB Kenwood TS-430 milik Haria Sudripiatna dengan komputer merek Apple II punya Ono Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudirapratama, Chandra Pramudito, Suryono Edi Sumarta bersama Ono Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40-an. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP, teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net Amateur Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain impr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, IMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orari/news@yahoogroups.com. Di tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS) yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia era 94. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia yaitu adalah IPTechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang kemudian lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Warung internet atau warnet.
Yang jelas tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai 1998-an. Beberapa tokoh dalam pengembangan warnet itu sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan. Sampai akhirnya pada 25 Mei 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjer. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI, yang diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugiyardi, dan Abdullah Qoro. Ketua umum yang lama adalah Rudi Rusdia, mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika APW Komitel atau APW, bersama Abdullah Qoro, Naswil Idris, Hadi Sumakul, dan Adliansa. APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Manfaat dari internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Lalu informasi yang ada di internet tanpa batas dan tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting, ya, di antaranya yang pertama itu resource sharing. Dalam resource sharing terdapat sharing file dan sharing device. Sharing file adalah suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user, pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan internet. Atau sharing device adalah penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk contoh dari sharing file yaitu bisa data maupun program, sedangkan sharing device bisa CD drive, ya, hard disk atau printer. Yang kedua, komunikasi dan informasi. Yang pertama itu email, electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang kedua ada World Wide Web atau WWW. Adalah bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis research yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Lalu ada juga File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda, atau sebaliknya, melalui program FTP yang juga disebut FTP Client. Pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Atau chat adalah fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu atau dengan banyak orang secara online dan real time. Chat mirip dengan telepon berfasilitasi party line, namun kita hanya bisa mengetikkan apa yang kita hendak kita bicarakan. SMS Short Message Service ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara luar. WAP Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramaikan protokol ini akan terus berkembang. VoIP atau Voice over Internet Protocol ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data.
Teleconference ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Lalu yang terakhir ada mailing list, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Terima kasih, segitu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.